Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatid, para guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita doakan semoga guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah barokah ilmunya, mustajab doa-doanya. Segenap pengurus DKM dari berbagai masjid di wilayah Cibuntu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kami Bapak Haji Misa, semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shahibul maksud guru kita Bapak Ustadz Rodi dan juga para jemaah sekalian, semoga kita pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah yang telah mentakdirkan kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam agenda rutin kita pengajian PMTBR yang kita adakan setiap malam minggu dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, yang berbetulan pada malam hari ini bertempat di musola Nurul Fadilah. Dan sekaligus agenda pengajian kita ini diniatkan oleh guru kita Bapak Ustadz Rodi, ialah marhaban, memberikan nama, mencukur, menggunting rambut putranya yang keberapa Ustadz Rodi? Yang ketiga, yang bernama Muhammad Fathul Rizki Budiawan. Kita doakan semoga ananda Muhammad Fathul Rizki Budiawan oleh Allah dijadikan anak yang soleh, yang menjadi sebab orang tuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sepertinya materi pengajian saya berubah 180 derajat. Saya dari rumah sudah menyiapkan kitab Ta'limul Muta'alim fi Thariqit Ta'allum untuk materi pengajian kita pada malam hari ini. Tapi rupanya malam ini pengajian kita ada nuansa gunting rambut, akikah ya, sekaligus ada nuansa akikah daripada putra guru kita, maka otomatis materi pengajian kita berkenaan dengan anak dan orang tua, kan begitu jadinya. Supaya nyerap nih materi pengajian kita dengan nuansa yang ada sekarang ini. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita Bapak Ustadz Rodi diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus nikmat, sekaligus ujian dari Allah. Mengapa saya katakan guru kita Ustadz Rodi ini diberikan nikmat oleh Allah sekaligus ujian oleh Allah? Pertama, nikmatnya beliau dikaruniai keturunan. Sementara di sisi lain, berapa banyak orang berumah tangga tapi belum diberikan keturunan. Betul begitu? Betul begitu? Apaan? Ya udah begitu bisa dia, biar cepat urusan kita ini. Ini kan nikmat Ustaz. Ya. Ini kan nikmat.
Orang lain sampai bertahun-tahun berumah tangga pengen punya anak kagak juga dapat. Yang kagak pengen punya anak brojol lagi udah kayak kucing. Iya begitu. Nah, Ustaz Rodi dapat nikmat dari Allah ini. Di tengah orang-orang yang pengen punya anak belum dapat, tapi beliau udah 3 anaknya. Kecil-kecil betul api dia ini. Saya yang gemuk kalah Ustaz. Anak saya baru 1 ini. Saya pengen punya anak lagi, betul Pak. Udah 15 tahun loh anak saya. Minta sama Allah belum dikabulkan. Ustaz Rodi brojol lagi. Nikmat dari Allah yang harus disyukuri Ustaz. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu nikmat ya. Syukuri itu. Tapi di sisi lain, nah ini nih, Ustaz Rodi pun oleh Allah diuji dengan anak ini. Di sisi lain beliau pun diuji oleh Allah. Anak yang dimilikinya atau anak yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya bisa membuat dia semakin dekat kepada Allah atau semakin jauh. Bab orang kadang-kadang begini Pak, banyak begitu punya anak diajak ngaji repot lu alasannya. Iya Pak iya. Ngapa lo gak ngaji? Repot Pak, tuh anak nangis mulu, tuh begitu kan. Ngapa lo gak ikut rutinan? Oh no, anak lagi kurang enakan kan. Siapa? Anak, emaknya mah enak. Iya begitu. Terkadang anak jadi buat alasan. Nah ini dia ya, berkurangnya istiqomah. Terkadang anak menjadi alasan berkurangnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya rajin PMTBR, gara-gara punya anak lagi jarang-jarang datangnya. Kenapa? Repot sama anak. Maka lagi-lagi anak ini ujian dari Allah. Apakah bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah atau membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Imamul Ghazali itu telah menjelaskan waladuka warduka. Pertama kata Imam Ghazali, waladuka warduka, anakmu adalah merupakan bunga-bunga kehidupan. Coba deh, orang habis kerja capek lelah seharian, apalagi punya anak baru pertama ya, anaknya masih kecil sedang lucu-lucunya, capek dia kerja, capek dia usaha, pulang ke rumah melihat anak itu hilang capeknya. Yang ada apa? Seneng. Betul gak begitu? Ya kan, kita pulang kerja seharian lihat anak, apalagi anak pertama kita sedang lucu-lucunya, seneng itu, hilang capeknya. Ngelihat bini cemberut nambah lagi capek kita. Waladuka warduka, anakmu adalah merupakan bunga-bunga kehidupan. Yang kedua kata Imam Ghazali, waladuka khadimuka, anakmu adalah merupakan pembantumu. Dalam tanda petik, pembantu itu bukan pembantu bujang ya. Maksudnya begini, orang yang punya anak udah gede-gedean dikit, itu kan terkadang bisa buat bantu-bantu pekerjaan rumah, bantu-bantu pekerjaan bapaknya, kalau emang udah hidup bisa disuruh-suruh dan lain sebagainya ya. Ini waladuka khadimuka. Yang ketiga yang kita mesti hati-hati kata Imam Ghazali, waladuka sahibuka am aduuka. Nah ini yang bahaya. Waladuka sahibuka am aduuka, anakmu, sahibuka, sahabatmu yang bisa membawamu, menggandengmu menuju ridhonya Allah,
Waladuka sahibuka, anakmu merupakan sahabatmu, teman seperjalanan untuk menuju surganya Allah. Am aduwuka, atau anakmu adalah merupakan musuhmu yang akan menyeretmu ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena anak, orang tua bisa masuk surga, pun karena anak, orang tua bisa masuk neraka. Makanya mudah-mudahan nih ya, putranya Ustadz Rodi ya, Muhammad Fathur Rizki Rudiawan ya, semoga bisa membawa orang tuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga anak-anak kita semua ya, anak-anak kita yang kecil dan gede, semoga anak-anak kita ini bisa menggandeng kita, bahkan bisa memberikan syafaat buat kita, mendoakan kita untuk sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada pun keterangan bahwa di antara hikmah akikah ya, lihat dalam kitab Fathul Qorib, itu ada keterangan anak yang diakikahkan artinya dia bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya. Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi lagi-lagi anak adalah merupakan ujian buat kita semuanya ya. Bisa membuat kita mendapatkan ridhonya Allah, pun bisa buat kita mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita tentu pengen anak-anak kita baik dengan kita. Setiap kita tentu pengen anak-anak kita mendoakan kita. Karenanya Nabi pernah pesan diantaranya. Apa kata beliau Rasul? Birru aba'akum tabarukum abna'akum. Berbuat baiklah, birru aba'akum, berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu, tabarukum abna'akum, maka akan berbuat baik kepadamu anak-anakmu. Saya ulangi kalimatnya. Birru aba'akum tabarukum abna'akum. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Sekarang kita pengen anak kita berbuat baik kepada kita. Nah, wong kitanya nggak pernah berbuat baik kepada orang tua kita, yang nggak nyambung ini. Nggak nyambung. Jadi kata Nabi, kalau pengen anak kita berbuat baik kepada kita, maka kita pun berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Sebab kan begini Pak, orang itu setua apapun dia gitu loh ya, setua apapun dia, pasti dia anak dari orang tuanya masing-masing, kan begitu ya. Setua apapun dia, pasti dia anak dari orang tuanya masing-masing. Maka kalau dia pengen dimuliakan nanti oleh anaknya, maka muliakanlah kedua orang tuanya. Pengen anak-anak yang menghormatinya, maka hormatilah kedua orang tuanya. Ini rumus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak para jemaah, oleh karenanya duduknya kita pada saat ini nih, datang kita ke majelis taklim ya, rutinan kita dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, kita tiap malam minggu keliling kampung ya. Datangnya kita, duduknya kita nggak usah teriak-teriak saya anak yang soleh, saya anak yang berbakti, nggak usah. Justru duduknya kita di tempat ini satu bukti bahwa kita bagian pengabdian kita, satu bukti kita berbakti kepada kedua orang tua kita, satu bukti duduknya kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada kedua orang tua kita. Yakin saya ulang begini? Yakin nggak? Harus yakin loh. Kenapa? Sebab kita duduk di majelis ilmu, kita duduk di tempat-tempat yang baik,
kita duduk di tempat-tempat ibadah. Apabila kita melakukan kebaikan, kita melakukan hal-hal yang berbuat baik, maka orang tua kita akan mendapatkan pahala dari apa yang kita lakukan. Kenapa? Kita termasuk anak yang soleh, melakukan kebaikan, mendoakan kedua orang tua, diakui atau tidak nanti ada doa kita baca ya, untuk orang tua kita. Dan duduknya kita ini artinya kita melakukan kebaikan. Oleh karena itu orang tua kita pasti bahagia, pasti ridho kita duduk di majlis-majlis seperti ini. Maaf para jemaah ya, tanpa kita teriak-teriak saya anak yang soleh, duduknya saja kita di majlis ilmu, itu bukti kita anak yang berbakti pada kedua orang tua kita. Amin ya robbal, amin ya robbal. Ya, itu. Berbuat baiklah kepada orang tuamu, niscaya anak-anak itu akan berbuat baik kepadamu. Ya, ini rumus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang berbahaya kata Imam Ghazali. Anak bisa menjadi teman, anak bisa menjadi musuh. Oleh karena bagaimana supaya anak kita tidak menjadi musuh? Kata Nabi, alimu auladakum fa innahum mahlukuna min ghairi zamanikum. Ya. Saya ulangi kalimatnya. Alimu auladakum fa innahum mahlukuna min ghairi zamanikum. Didiklah anak-anak kamu, kata beliau Rasul, fa innahum, karena sesungguhnya mereka anak-anakmu, makhlukuna min ghairi zamanikum, mereka diciptakan untuk zaman yang bukan zaman kamu. Artinya begini, lagi zaman kita kecil, contoh orang tua kita nih, usianya berapa Ustaz? Ya. Sama beliau kecil barangkali tidak ada tuh anak-anak yang pada maghrib malam main-main di bawah tiang listrik, ada nggak? Kagak ada. Kenapa nggak ada? Orang tiang listriknya juga nggak ada. Karena kagak ada. Zaman beliau kecil kagak ada tuh anak-anak main HP, main game di HP, nggak ada. Iya kan? Nah, artinya tantangan anak ketika dulu kita masih kecil dengan sekarang itu jauh lebih berat sekarang. Iya begitu kan? Lebih berat sekarang. Contoh gini lah, untuk kita umpama, ini saya ngasih umpama begini. Kita punya bekal umpamanya liter nih iman, umpama nih. Ini zaman beliau kecil guru kita. Amal zaman anak kita bekal imannya seliter juga. Ini bisa selamat nih, tapi ini bisa jebol. Paham nggak saya? Saya ulang lagi perumpamaannya. Ini umpama menggambarkan doang. Umpama iman kita segini nih, imannya nih sama-sama sebotol. Anak-anak dulu, anak-anak sekarang gitu loh ya. Ini anak dulu nih tahun 60-an, 70-an. Ini anak sekarang tahun 2000-an, milenial, 2020. Kadar imannya sama-sama sebotol umpamanya. Ini gambaran doang, bukan berarti iman begini ya. Ini contoh saja. Nah maaf, ketika dulu zaman dulu punya benteng iman segini bisa aman. Bab tantangannya belum begitu berat. TV apa zaman dulu mah nggak ada TV. Paling ada TVRI, mulainya 4:30 dulu mah. Iya kan? Paling banter acaranya dari desa ke desa. Sambas, kalau pencapir itu. Iya, dulu. Tapi zaman sekarang dengan benteng iman sama dengan yang dulu, maaf bisa jebol. Kenapa? Tantangannya jauh lebih berat ketimbang dahulu. Tantangan zaman sekarang, masya Allah, belum dari TV, belum dari handphone. Anak sekarang udah pinter banget main handphone, anak sekarang. Nah, kalau cuma sama saja, maka khawatir bisa jebol. Artinya terus ditingkatkan
Karenanya bahasa Nabi, alimu auladakum fa innahum makhlukuna min ghairi zamanikum. Bab anak-anak kita diciptakan bukan buat zaman kita. Paham maksudnya ini? Ya. Bukan buat zaman kita, buat zaman kita jadi anak-anak cuma sebegitu godaan tantangannya. Paling banter kita diomelin orang tua, sekolah pulang lambat gara-gara ngebak, kan begitu. Disutul bawa sapu, ya kan ya. Anak sekarang barangkali nggak ngebak, enak kolam renang. Tapi maaf tantangannya jauh lebih dahsyat, lebih berat godaannya. Ini karenanya apa sih yang mesti diberikan? Quran memberikan pandangan kepada kita, Quran memberikan bimbingan kepada kita, ya. Dalam surat Luqman itu ya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini pesan Luqman kepada anaknya, ya. Pendidikan tips dari Al-Quran, ya, yang digambarkan ketika Luqmanul Hakim memberikan gambaran kepada anaknya, yang diajarkan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Hai anakku, kata Luqmanul Hakim kepada anaknya, la tusyrik billah, jangan kau syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya syirik adalah merupakan kejoliman yang sangat besar. Maknanya apa? Maka pendidikan yang diberikan Luqman Hakim kepada anaknya, yang pertama pendidikan tauhid. Dalam tanda petik pendidikan agama. Itu yang pertama ditanamkan, pendidikan tauhid, pendidikan agama, pendidikan keimanan, pendidikan mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang terpenting. Sebab maaf Bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kenapa yang pertama kali ditanamkan adalah pendidikan tauhid? Karena iman merupakan modal dasar kita kehidupan sebagai umat manusia. Makanya disunahkan ke anak yang baru lahir, ya, diajankan, ya. Ya kan, diajankan. Apa maknanya? Maka yang pertama dia dengar lafzul jalalah agar merasap kesanubarinya. Ini pendidikan agama yang terpenting. Dan kita tentu menyadari para jemaah, ya, bahwa sekarang ini memang yang namanya ngaji, ya, yang namanya ngaji cuma mesti hati-hati sekarang ini, ya. Jangan sampai salah memberikan pengajian kepada anak, dan jangan dilepas anak mengikut pengajian semuanya dia. Paham? Jadi kalau dulu barangkali masalahnya gampang, ya. Udah hatam kitab apa, sudah berapa kali hatam Al-Quran dan seterusnya. Tapi sekarang Bapak ketika ikut pengajian, lihat dulu pengajian bagaimana. Jangan sampai di bapaknya rajin tahlil, bapaknya doyan marhaban kayak tadi, anaknya membid'ahkan gara-gara salah ikut pengajian. Kan sekarang udah banyak begitu, Pak. Anak bertentangan dengan amalia orang tuanya. Kenapa? Karena anaknya ikut salah pengajian. Maka sampai ada bahasa begini, ya, bahasa begini kalau dilihat dengan kacamata yang salah akan menjadi salah, tapi kalau dilihat dengan kacamata yang benar akan menjadi benar. Begini bahasanya, orang mah lebih baik salah pergaulan ketimbang salah pengajian. Singkat kalimatnya, ya. Ini kalau dilihat dengan kacamata yang salah, bahasa ini akan menjadi salah. Tapi kalau dilihat dengan kacamata yang benar, bahasa ini akan menjadi benar. Bahasanya begini kalimatnya, orang mah mendingan salah pergaulan ketimbang salah pengajian. Bagaimana keterangannya? Begini, orang kalau salah pergaulan, Bapak, ya, salah pergaulan akan nakal, kan begitu, akan badar, nggak mau ibadah, bla 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 dan seterusnya. Tetapi orang senakal-nakalnya orang, nah ini dia nih,
Sebadar-badarnya orang ketika ada hidayah, ketika ada dakwah, dia merasa dia orang salah, dia merasa dia orang banyak dosa, maka dia akan bisa menerima dakwah itu. Dia akan menerima orang yang menasehatinya. Kenapa? Memang merasa dirinya banyak salah, merasa dirinya memang nggak pernah ngaji umpamanya, ya, merasa dirinya memang bodoh, ya. Tapi ketika ada orang-orang yang mampu menembus hatinya, ya, maka dia akan mudah menerima nasihat. Sebab merasa dirinya bodoh, merasa dirinya orang rusak gitu loh. Bahkan kalau dalam kitab hikam itu agak dalam begitu nih, ya. Sampai-sampai begini bahasanya. Isa jam berapa ini? Masih lama nggak? Takutnya terkagum terangin ini. 10 menit ya. Bisa dikit lagi ya saya terangin. Dulu jangan terus baik. Ini materi berubah derajat ini. Buat kitabnya ini tuh. Ini gara-gara Satrodi nggak nyelek-nyelek lagi nih. Nah, bahkan gini. Dalam kitab hikam, maksiyatun arasat dzullan wa iftikaran khairun min ta'atin arasat izan wa istikbaran. Perbuatan maksiat, perbuatan dosa, perbuatan enggak benar, arasat dzullan wa iftikaran, tapi membuat pelakunya merasa hina di hadapan Allah, membuat pelakunya merasa rendah di hadapan Allah, merasa dia orang banyak dosa, merasa dia orang hina, sering mabuk, sering judi, sering maksiat, merasa hina di hadapan Allah, hingga dia mohon rahmat Allah yang begitu khairun. Itu lebih baik dari apa? Min ta'atin awrasat izan wastikbaron, daripada perbuatan taat, ngaji, sholat, puasa, zikir, tapi perbuatan taatnya awrasat izan wastikbaron, membuat pelakunya sombong, megah, merasa hebat, merasa wah dengan amalia-amalia yang dia lakukan. Paham ini kalimatnya? Jangan diartikan mendingan maksiat ketimbang sholat, bukan begitu pahamnya, ya. Kalau Bapak bilang mendingan maksiat ketimbang sholat, namanya salah paham, ya. Soalnya saya ulangi kalimatnya supaya nggak salah paham. Perbuatan maksiat yang membuat pelakunya ini nih, ya, merasa hina di hadapan Allah. Ya Allah, temu orang banyak dosa, judi sering, mabok, doyan, main perempuan, demen orang kotor, ya Rob, nangis dia kepada Allah, mohon rahmatnya Allah tuh, gara-gara maksiat yang dia lakukan gitu loh, ya. Gara-gara judi yang sering dia kerjakan, gara-gara main perempuan yang sering dia kerjakan, dia merasa hina di hadapan Allah, hingga dia mohon rahmatnya Allah, ampuni ya Rob, munajat kepada Allah. Itu lebih baik tuh maksiat begitu tuh, ketimbang sholat, zikir, ngaji, tapi sombong dengan ibadahnya. Bukan neraka kayak gua nih rajin ngaji di PMTBR umpamanya, ya enggak, merasa sombong dengan amaliyahnya, membuat dia merasa dirinya lebih baik ketimbang orang lain. Ini kan yang bahaya, ya. Nah, oleh karena Bapak jemaah, tadi bahasa itu saya bilang kalau dengan kacamata salah akan menjadi salah. Mendingan salah pergaulan ketimbang salah pengajian. Kalau salah pergaulan jadinya akan begitu nanti. Walaupun dia rusak, walaupun dia nakal, ya, bisa saja nanti dia akan timbul saatnya dibalikkan hatinya oleh Allah menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang mulia, mubalik, kiai, ya, dicintai umat yang background latar belakangnya orang-orang rusak. Jangan jauh-jauh, ya. Yang terkini almarhum UJ, iya kan? Bagaimana backgroundnya? Tapi di akhirnya subhanallah, Allah muliakan, al-maghfurlah. Bapak kan sering dengar tentang Robiah Al-Adawiyah, kan begitu? Siapa Robiah Al-Adawiyah?
Kenal nggak? Sering denger nggak nama Rabi'ah Al-Adawiyah? Seorang wali perempuan dengan kekuatan cintanya dia munajat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu kalimat yang masyhur ya. Hai Rabi'ah Al-Adawiyah, ini perumpamaan. Untuk apa kau membawa obor dan membawa air? Ya. Aku bawa obor, aku akan bakar surga. Kalau ibadahku karena surga, sebaik surga ditiadakan untuk diriku. Aku bawa air, aku siram air, aku siram neraka. Kalau ibadahku karena takut kepada neraka, ya, maka masukkan aku ke dalam neraka. Ini gambaran saja. Artinya dalam nih Rabi'ah Al-Adawiyah, ya, yang ibadahnya betul-betul semata cinta kepada Allah, bukan karena mengharapkan surga, bukan karena takut dengan neraka, tapi karena kekuatan cinta. Itu wali perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah. Tapi bapak, backgroundnya wali Rabi'ah Al-Adawiyah tadi seorang yang rusak, seorang perempuan yang nggak benar. Nah, ini maksud saya, ya. Orang dengan salah pergaulan di masalah pengajian. Sayyidina Umar bin Khattab, siapa dia? Orang yang salah satu kata Rasul akan masuk surga. Ya. Tapi backgroundnya siapa Umar bin Khattab? Orang yang preman, tukang mabok, tukang judi, tukang bunuh anaknya. Backgroundnya. Tapi akhirnya termasuk orang-orang calon penghuni surga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau salah pergaulan akan bisa mudah diajak kembali. Tapi maaf, kalau salah pengajian, nah ini bahaya. Kita nasihatin, dalil apalan dia. Kan begitu. Apaan lu kafir begitu, bid'ah, sesat begitu. Ya enggak? Apaan baca berabanan, hakikat pakai baca rawi, baca maulid, sesat, bid'ah. Kita kasih dalil, dia bukan dalil lagi. Apa tuh yasinan malam Jumat, bid'ah, sesat. Kita kasih dalil, dia juga baca dalil. Paham maksudnya? Akibat apa? Akibat salah pengajian. Akibat salah pengajian berapa banyak anak bertentangan dengan orang tua. Akibat salah pengajian berapa banyak anak membid'ahkan orang tuanya sendiri. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Ya, makanya hati-hati Pak. Ya, anak kita apalagi yang muda-muda, ya, kita kontrol. Jangan sampai salah pengajian. Ya, juga termasuk pilih sekolah. Dilihat-lihat dulu itu sekolahnya backgroundnya bagaimana, ya, pahamnya apa. Jangan sampai pahamnya berbeda dengan paham kita. Kalau tempat dia sekolah pahamnya berbeda dengan paham kita, maaf, siap-siap kita dibid'ahkan oleh anak kita sendiri. Jangan sampai orang-orang lain kita tahlilin ketika mati, begitu kita mati anak kita nggak mau tahlilin kita, dianggapnya bid'ah. Iya Pak ya. Jangan sampai tiap malam Jumat kita ngedoain orang tua kita, baca yasin, baca tahlil. Jangan sampai kita mati tiap malam Jumat anak kita nggak mau baca yasin buat kita gara-gara salah pengajian. Makanya mudah-mudahan ya, udah Isya kayaknya dengan ajan ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa jadikan putranya Ustaz Rodi ini ya, dan juga anak-anaknya semua jadi anak yang soleh ya, soleha, menjadi sebab kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti doanya dari guru kita ya. Dari saya akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.